Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefanus Dre, NIM 151214. Saya mahasiswa pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 3 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kali ini kita akan membahas tentang aldehida. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah tahu apa itu aldehida. Jadi, aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil atau biasa ditulis dengan C rangkap, ikatan rangkap dengan O. Gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Aldehid merupakan turunan dari senyawa alkana. Rumus fungsi aldehida yaitu R berikatan dengan CHO. Rumus umumnya yaitu CnH2nO. Teman-teman semua bisa lihat gambar struktur umum untuk aldehida yang tertera di samping pengertian. Yang berikutnya, contoh senyawa aldehida sesuai dengan rumus molekul dan rumus strukturnya. Yang pertama, metanal. Memiliki molekul CH2O dan rumus struktur HCOH. Jadi, pada metanal ini dia terdapat 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Yang berikut, etanal. Memiliki rumus molekul C2H4O dan rumus strukturnya CH3 berikatan dengan COH. Pada etanal, ia memiliki 2 atom C, 4 atom H, 1 atom O. Berikutnya yaitu heksanal. Memiliki rumus molekul C6H12O dan rumus strukturnya CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan COH. Pada heksanal ini dia terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 1 atom O. Tata nama aldehida. Di mana tata nama aldehida ini terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara trivial. Yang kedua dengan cara Yuppie. Oke, baik, kita akan bahas yang pertama yaitu tata nama dengan cara trivial. Pemberian nama aldehida dengan cara trivial tidak ada pola khusus sebagai acuan untuk pemberian namanya. Teman-teman semua bisa perhatikan contoh di sini. Yang pertama, H berikatan dengan COH. Jadi atom H-nya ada 2, C-nya ada 1, dan O-nya ada 1. Biasa diberi nama dengan formaldehida atau formalin.
Yang kedua, CH3 berikatan dengan COH, di mana ada 2 atom C, 1 atom O, dan 4 atom H. Jadi diberi nama dengan asetaldehida. Yang berikutnya, CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan COH, di mana terdapat 3 atom C, 6 atom H, dan 1 atom O, sehingga diberi nama dengan propionaldehida. Contoh yang berikutnya yaitu CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan COH, di mana atom C-nya ada 4, atom H-nya ada 8, dan atom O-nya ada 1, sehingga namanya diberi dengan butyraldehida. Berikut pemberian nama dengan cara iupak. Untuk tata nama senyawa aldehida secara iupak dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, menentukan rantai utama, di mana rantai utamanya yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang. Rantai terpanjang ini akan diberi nama dengan pola alkanal sesuai jumlah atom C, yaitu misalnya metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, heksanal, heptanal, oktanal, nonanal, dan dekanal. Yang kedua, memberi nomor dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi COH. Yang ketiga, menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Yang kelima, memberi nama keseluruhan dengan pola, nomor cabang, nama rantai utama. Jadi pemberian nama dengan cara iupak ini dia seperti pada senyawa alkana, hanya untuk penamaannya A diganti dengan al, sehingga alkana menjadi alkanal. Yang berikutnya yaitu isomer aldehida, terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama isomer struktur, yang kedua isomer fungsi. Kita bahas yang pertama yaitu isomer struktur. Isomer struktur ditandai rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur atau rangka yang berbeda. Berikut contoh penentuan isomer struktur pada aldehida dengan rumus molekul C4H8O. Di sini ada 4 atom C, ada 8 atom H, dan 1 atom O. Rumus molekul tersebut dapat membentuk beberapa senyawa aldehida, yaitu sebagai berikut. Pertama, butanal dengan rumus struktur CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan COH, diberi nama dengan 2-metil propanal dengan rumus struktur. Pada kedua senyawa yang terbentuk dari rumus molekul yang sama,
yaitu C4H8O, tetapi memiliki rumus yang berbeda, rumus strukturnya yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari perbedaan rantai utama pada kedua senyawa tersebut. Lanjut yang kedua, itu struktur isomer fungsi. Isomer fungsi aldehida ditandai dengan rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Isomer fungsi pada aldehida adalah keton dengan pola sebagai berikut. R berikatan dengan COH atau aldehida berisomer fungsi dengan R berikatan dengan CO berikatan dengan R dengan rumus struktur CH3 CH2 COH, di mana ada 3 atom C, ada 6 atom H, dan 1 atom O. Berisomer fungsi dengan CH3 berikatan dengan CO berikatan dengan CH3. Di sini masih sama, yaitu C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Lanjut yang berikutnya, yaitu sifat senyawa aldehida. Yang pertama, aldehida termasuk senyawa yang memiliki sifat polar. Hal ini disebabkan karena oksigen dan karbon yang terdapat pada gugus fungsi COH memiliki keberadaan keelektronegatifan cukup besar sehingga terbentuk polarisasi. Yang kedua, aldehida dengan rantai pendek seperti metanal, formaldehida, formalin, dan etanal atau asetaldehida memiliki bau yang menyengat. Sebaliknya, untuk aldehida yang memiliki rantai panjang, bau yang menyengatnya semakin berkurang. Bahkan aldehida yang rantainya lebih panjang lagi memiliki wangi yang khas. Yang ketiga, aldehida dengan rantai pendek seperti metanal dan etanal memiliki tingkat kelarutan yang besar atau mudah larut. Sebaliknya, untuk aldehida yang rantainya panjang, kelarutannya semakin kecil atau semakin sulit untuk larut. Yang keempat, aldehida dengan rantai panjang memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan aldehida dengan rantai yang lebih pendek. Jadi mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa semakin panjang rantai dari aldehida, maka titik didihnya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin pendek rantai aldehida, maka titik didihnya semakin rendah. Berikut yaitu kegunaan dari aldehida. Aldehida digunakan dan dimanfaatkan pada beberapa bidang. Kegunaan tersebut diantaranya pembuatan formalin sebagai bahan pengawet preparat menggunakan formaldehida,
dengan komposisi 40% yang dicampur dengan air. Formalin ini banyak digunakan untuk mengawet preparat yang akan digunakan untuk kepentingan praktikum biologi. Selain itu, formalin juga banyak digunakan untuk mengawetkan mayat. Sehingga mungkin teman-teman semua pernah lihat mayat yang sudah lama tubuhnya masih utuh. Yang berikutnya itu, beberapa aldehid digunakan sebagai bahan baku polimer buatan. Polimer buatan tersebut berupa plastik yang tahan panas atau termoset. Aldehida yang digunakan sebagai bahan baku polimer buatan diantaranya formaldehida dan asetaldehida. Oke teman-teman semua, saja materi aldehida yang kita bahas. Sekian dan terima kasih.